Yang Galbay dipinjol seperti Aku Laku, Kredivo, Atome, Indodana, Shopee, Traveloka, GoPay, Home Credit. Ada satu hal yang masih berlaku sampai 2025 ini. Ya, dari tahun 2021 sampai 2025 ini masih berlaku untuk nasabah yang Galbay di pinjaman tersebut, ya. Dan hal ini masih banyak yang tidak tahu ternyata. Ya, masih banyak yang nge-DM atau nge-WA, nge-Telegram admin-admin Raja Galbay menanyakan hal tersebut. OJK sepertinya belum mau mengedukasi masyarakat Indonesia tentang resiko gagal bayar. OJK selalu mengedukasi bahwa pinjamlah di pinjol yang legal, jangan di pinjol yang ilegal, gitu ya. Tapi resikonya seperti ditagih, ditekan, diancam, gitu ya. Itu tidak mau seperti itu. Ya kan, padahal tidak hanya di pinjol saja ya, di bank, di leasing ketika terlambat sudah 3 bulan itu pasti ada penekanan dari pihak finance-nya. Nah, kalau menurut saya itu adalah hal yang penting yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena biar pintar sebenarnya. Ya, Indonesia masa sih mau bodoh aja gitu kan, mau dibodoh-bodohin, Galbay dipinjol masuk penjara, Galbay dipinjol akan disita rumahnya, Galbay dipinjol BPJS-nya bermasalah, Galbay dipinjol NIK-nya di Disduk Capilnya diblokir, jadi nggak bisa pakai KTP lagi, SIM, STNK-nya itu waduh macem-macem gitu kan. Masa hal begitu dipercayai? Kan nggak boleh. Masa penagihan begitu dibiarkan oleh OJK? Kan jadinya membodohi masyarakat seperti itu, ya. Sehingga yang namanya pinjol itu negatif, ya. Brand pinjol itu negatif, konotasinya negatif. Pinjol itu udah pasti negatif, ya. Makanya diganti pindar biar nggak negatif, gitu ya. Nah nanti ya pindar ini nagihnya masih sama, ya, tetek bengeknya masih sama, ganti lagi namanya apa ya kan? Terus saja ganti nama, tapi tidak diganti cara penagihannya dan tidak diganti cara mengedukasi masyarakatnya. Tapi tahun ini OJK sudah menurunkan bunga pinjol ini sangat rendah sekali, 0,3%. Kita tinggal tunggu saja tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya pinjol-pinjol mana saja yang ditutup atau yang bangkrut. Gitu ya. Kita rapatkan barisan, stay Galbay, jangan pernah kendor, saling menguatkan dan kompak. Oke? Nah, sebelum mulai saya ingin mendoakan Anda agar Anda di tahun ini mendapatkan rezeki yang langgeng, luas, dan berkah yang bisa dijadikan kehidupan di tahun-tahun berikutnya bahkan selamanya. Semoga bagi Anda yang di tahun 2024 kemarin masih takut-takut dengan pinjol, tahun ini diberikan keberanian untuk menghadapi DC-DC pinjol ini. Ya, tidak lupa juga kita doakan OJK agar para pejabat yang ada di OJK sesegera mungkin hatinya tersentuh, ya, melihat masyarakat Indonesia yang banyak menjadi korban pinjol. Oke, sehingga OJK secepatnya menutup semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Amin ya robbal alamin. Semoga terkabulkan. Ya. Nah, langsung kita mulai ke videonya. Satu hal yang masih berlaku bagi Anda yang Galbay, Aku Laku, Kredivo, Atome, Indodana, dan lain-lain di tahun 2025 ini. Jadi begini. Nah, saya akan ajak Anda di sini ke artikel yang sangat bagus sekali dari Hukum Online. Nah, ini ya. Di sini judulnya gagal bayar pay letter, bisakah aset debitur disita? Nah, di sini kita baca sebentar. Utang yang tidak ada jaminan atas utang, penyelenggara termasuk pay letter tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan barang milik debitur. Prinsipnya, penyitaan barang milik debitur yang prestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Oke? Nah, lanjut, dalam pengaturannya, transaksi pay letter dapat menggunakan agunan seperti yang diatur dalam pasal 32 ayat 2 POJK nomor 10/2022. Namun secara umum, praktek pay letter tidak menggunakan agunan dalam transaksinya. Nah, jadi barang yang sudah sampai kepada Anda menggunakan pay letter itu bukan jaminan, ya, bukan seperti di leasing. Oke, jadi HP Anda, TV, kulkas yang dibeli menggunakan pay letter itu bukanlah jaminan. Oke, lanjut ya. Nah, lantas apakah penyedia layanan pay letter tersebut berhak menyita aset debitur satuan prestasi? Kita baca lagi di sini. Asisten Manajer Hukum dan Kepatuhan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK, Fikri Mursyid Salim menerangkan,
Dalam hal ketentuan sita aset saat debitur pay letter one prestasi, sama halnya dengan transaksi pinjaman online atau pinjol atau fintech peer-to-peer lending yang tanpa agunan. Jadi sama dengan pinjol tanpa agunan, ya. Dia juga menyampaikan utang yang tidak ada jaminannya atas utang, maka penyelenggara termasuk pay letter tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atau melakukan eksekusi terhadap barang milik debitur. Sehingga penyedia pay letter seperti Kredivo, Akulaku, Shopee Pay Letter selaku kreditor tidak boleh menyita paksa barang-barang milik debitur. Gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat ya kepada Anda bahwa jika Anda gagal bayar di pay letter itu tidak boleh disita barangnya, ya, karena itu bukan jaminannya. Sudah dijelaskan oleh yang mengerti hukum tersebut, gitu ya. Nah, tapi Bang, saya kembalin aja deh barangnya biar nggak pusing, gitu kan? Gimana itu Bang? Ya, belum tentu mau DC-nya. Ya, belum tentu mau DC-nya Anda ngembaliin barang itu. Ya, sudah dipakai, sudah ada lecet-lecetnya gitu ya. Dan juga DC pinjol itu sebenarnya ditugaskan untuk membawa uang di luar di nasabah ke dalam perusahaannya. Ya, bukan membawa barang yang sudah dibeli. Oke, tapi membawa uang kembali yang ada di luar, yang ada di nasabah ke dalam perusahaan dia bekerja itu. Ya, jadi DC mah uang, bukan barang. Oke ya, tapi Anda juga bisa ketipu oleh DC tersebut. Nah, soalnya pernah kejadian seperti ini. DC tersebut mengiyakan pengembalian barang. Ini terjadi beneran. Ya, dan sebenarnya bukan di pinjol, tapi di bank, di salah satu bank ya. Saya pernah dengar cerita seperti ini. Ada DC lapangan dari bank mengiyakan pengembalian barang ya. Lalu DC tersebut bilang hutang nasabah itu lunas, gitu. Hutang Mas ini lunas deh, gitu ya, dan tidak akan ditagih lagi. Oke, tapi setelah beberapa bulan ya, nasabah ini didatangi lagi oleh DC yang baru. Ya. Nah, DC yang dulu itu sudah resign, ya. Jadi tagihannya nggak lunas, barangnya juga diambil oleh DC yang lama. Gitu ya, contohnya misalkan ya, Mas saya mah nggak kuat nih nyetorin motor, udah ambil aja Mas. Nah kata si DC-nya, oh ya udah oke Bu, ini sudah lunas, nggak perlu bayar lagi gitu ya. Nah oleh DC tersebut, motor tersebut tidak dikembalikan ke kantor, tapi malah dijual ya, istilahnya motor bodong, hanya STNK-nya saja. Oke, lalu DC ini resign gitu ya, karena sudah menjual banyak motor. Seperti itu ya, liciknya itu. Tagihannya tetap ada, nasabah ini tetap didatangi gitu ya, motornya sudah ludes gitu. Jadi pastikan segala sesuatunya itu ada buktinya. Jika sangkut pautnya itu dengan badan pembiayaan seperti pinjol, koperasi, leasing, bank, harus ada buktinya. Ya, setiap transaksi atau segala sesuatunya itu. Ya, difoto boleh, dimateraikan juga boleh. Gitu, agar tidak rugi Andanya, gitu ya. Ya sudah terbuktikan sebenarnya mau pay letter mau pinjol itu sebenarnya bikin susah ya, bikin malapetaka baru. Oke, maka dari itu stop mulai dari sekarang ya, jangan pernah lanjut lagi dengan yang namanya pay letter atau pinjol tersebut. Jangan sampai pay letter atau pinjol ini merusak hubungan Anda dengan keluarga Anda, itu yang paling utama. Ya, yang kedua, jangan sampai pay letter atau pinjol ini menguras harta Anda, ya, atau bukan harta Anda, harta orang tua Anda. Ya, Anda menghabiskan harta yang bukan milik Anda menghabiskan uang yang bukan milik Anda. Yaitu jangan sampai, itu pilu sekali, yaitu sangat sakit hati sekali kalau sudah terjadi seperti itu. Ya, ujung-ujungnya Anda itu akan galbay juga. Harta habis, hubungan retak, pinjolnya galbay. Oke, mending Andanya sekarang kalau sudah seperti itu buka usaha atau bekerja mengembalikan semuanya. Ya, walaupun memang sulit gitu ya, lama gitu kan. Tapi ya kita tidak boleh pesimis gitu. Kita harus berpikiran selalu positif. Oke, nah maka dari itu dengan video ini saya harap Anda tidak kena malapetaka tersebut. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.